Anggota DPRD Jawa Barat studi banding ke Bali. Sementara pemerintahan di Jawa Barat masih banyak hutang. Hutang 3,5 triliun ke pemerintahan pusat dan hutang BPJS 300 miliar. Dan ini juga menghabiskan sekitar 370 miliar untuk studi banding ke Bali. Waduh, ini gimana nih? Pantesan ini masyarakat marah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Kali ini kita akan menyoroti tentang kegiatan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Bayangin, sebenarnya Provinsi Jawa Barat ini kan punya utang gede nih. Anggota DPRD Jawa Barat tidak ada rasa empati, tidak ada rasa sedih. Wah, udah aja main kegiatan ke Bali itu. Aduh, dia seneng-seneng gitu ya di Bali. Sementara orang Jawa Barat yang sakit nggak diterima di rumah sakit karena BPJS-nya belum dibayar. Dan banyak orang yang sakit ke rumah sakit itu hanya 3 hari aja sudah 3 hari pulang untuk yang BPJS kayak gitu. Ini gimana nih? Pantesan nih warga Jawa Barat ini marah sekali. Ketika emanyaho DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan studi banding ke Bali, mate rada didinya rada nyerenteng emak. Naon sababna? Mata pikeun ka ngobrol cik atuh euy ulah studi banding wae. Studi banding cek aing teh bolak-balik ka Bali berarti studi banding nu kamari teh kapake apa kumaha? Make balik deui ka Bali, sababaraha balikan heueuh. Cek mama daripada studi banding mah ukur diajar ka ditu ari studi banding teh eta teh naon? Studi banding itu adalah penghalusan ya, penghalusan daripada budaya niron gitu. Kapan di sakolagenan anu niron masuk di setrap ari ieu urang kalahkan naon DPRD dek niron ka Bali gitu. Daripada cek mamanya daripada dek niron ka Bali gitu mendingan ayeuna mah ye anggota dewan nya arek di provinsi arek di mana-mana montong studi banding wae nya. Lamun aya duit SPPD berak gitu mendingan ayeuna mah datang ke daerah-daerahnya tah gali potensi di daerah-daerah utamana di Pangandaran ieu maker ngabutuhkeun pisan untuk menggali potensi yang ada di Pangandaran supaya Pangandaran KB potensinya bisa dikemas menjadi nilai jual wisata gitu cek mama. Betul Mak, namanya studi banding teh atau studi tiru teh niron. Aduh, aku naon Mak niron Mak. Kenapa niron? Kenapa itu niron? Ayo. Karena tidak tahu Mak. Kalau niron itu tidak tahu, jadi kepaksa harus niron. Nah, ini kenapa tidak tahu? Karena ketika dia mau jadi anggota dewannya, mungkin latar belakangnya tidak begitu kuat, gitu. Keduanya tidak punya ide-ide untuk membangun Jawa Barat. Yang ketiganya hayang ulin, Mak. Ulin akan jauh ke Bali, muka Pangandaran, cenah Mak. Aduh. Jadi ya kayak gitu. Intinya bahwa memang studi tiru atau studi banding itu tidak begitu urgent. Intinya bahwa studi banding atau studi tiru itu kita tidak punya konsep yang jelas di dalam pikiran kita sebagai anggota dewan. Kalau punya konsep gitu, kalau kita sudah paham, itu tidak akan studi tiru, justru kita akan membuat program-program yang benar-benar bisa berpihak pada rakyat. Nah, kenapa timbulnya atau keluarnya studi tiru ini? Sebenarnya ini adalah manipulasi daripada main. Dia pingin main, dikemaslah programnya dengan studi banding. Sebenarnya kita tidak perlu memerlukan itu kan kalau untuk anggota dewan. Sebenarnya anggota dewan itu bisa menggali bagaimana potensi yang ada di Jawa Barat ini.
Jadi yang pertama, lakukan literasi dulu. Literasi itu bisa kan secara digital, apa yang ada di luar sana, itu tidak mesti datang ke sana. Kenapa? Sekarang kan sudah zaman digital, segalanya akan kelihatan, segalanya pasti mudah sekali untuk didapatkan informasinya lebih detail. Yang keduanya, justru kalau kita sudah punya konsep, kita itu justru harus mengembangkan yang dilakukan oleh kita. Nah, ini biasanya program seperti ini kembalinya dari studi banding itu tidak ada apa-apanya. Setelahnya studi banding ini biasanya ini tidak ada hasilnya. Atau tidak ada yang bisa dikembangkan di kita. Karena apa? Satu, background masyarakatnya berbeda. Background pemerintahannya juga berbeda. Budayanya juga berbeda, gitu kan? Kemampuan individunya juga berbeda. Lalu segi dananya atau income-nya bagi pemerintah juga berbeda. Nah, disinilah gitu ya, kita tidak bisa menyamakan apa yang ada di Jawa Barat dengan yang di luar. Tetapi gitu, kalau kita menggali potensi yang ada di kita, itu setidaknya kita bisa membenahi. Dan yang paling pokok ini yang justru di depan mata, mengeluarkan untuk studi banding itu 370 miliar. Wah, padahal kalau punya pemikiran yang berpihak pada rakyat, udah kita urungkan untuk kegiatan studi banding, biarkan bayar untuk BPJS agar rakyat bisa berobat lagi ke rumah sakit. Kalau ini enggak. Jadi hatinya di mana ini? Ya tentunya ini salahnya juga, akhirnya salahnya ke siapa? Ke kita, masyarakat yang memilih. Kenapa sih memilih dia? Nah, tetapi dianya itu kalau sekarang sudah jadi anggota dewan, ya bekerjalah buat rakyat. Jangan jadi hura-hura ini. Baik, selanjutnya kita pahami kan yang namanya program studi banding itu sudah pada tahu ujung-ujungnya itu happy-happy, ya enggak? Di zaman baheula 10 tahun ka tukang tapi kain anggaran teh sosialisasi, fasilitasi, kunjungan kerja, studi banding kalah kanyatu. Ingat lu? Aya kan hiji daerah studi banding 10 miliar. Jangan naon penanganan stunting 10 miliar. Eusina naon rapat di hotel fasilitasi anu nyaratu eselon 2 jeung eselon 3 ari sia nu stuntingna teu kaberes ya nyaratu mingin lintuh. Studi bandingna ka mana? Perbakar Yogyakarta ari sia ironek nanaonan. Pahingankeun budak sakola studi tur dan urutan pejabatna studi banding wae. Tuh kan kata Kang Deddy juga seperti itu yang namanya studi banding. Oke, sebenarnya Anda anggota dewan lebih baik kita pertanyakan nih kenapa hibah yang kemarin gitu terlalu banyak keluar. Lalu pertanyakan kepada pemeriksa keuangan kenapa sih tidak diperiksa. Jadi itu kan pekerjaan banyak gitu. Oke ya, mungkin perlu hiburan nih. Para anggota dewan ini jarang hiburan, jadi pergilah hiburan ke sana untuk menikmati alam Bali. Gitu nih, lihat nih. Aduh, nikmati alam Bali ya. Ya, itulah dia.